Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya masih tentang gelombang cahaya. Kali ini kita setelah membahas tentang difraksi lalu ke daya pisah optik atau daya urai optik, kita masuk ke polarisasi. Nah, ini benar-benar nggak terkait dengan difraksi ataupun interferensi. Kita awali paparannya dengan sebuah video dari YouTube. Cari kata kuncinya polarization of light yang diupload oleh kanal UCLA Physics Video. Nah, ini videonya akan diperagakan apa jadinya ketika gelombang transversal dilewatkan pada sebuah celah. Sebelumnya harus kita ingat bahwa ada dua macam gelombang. Dilihat dari arah getarannya. Pertama, gelombang longitudinal, contohnya bunyi. Kedua, gelombang transversal, contohnya gelombang lecutan atau cambukan pada tali. Atau gelombang cahaya itu transversal juga. Nah, ini akan diperagakan perbedaan antara kedua gelombang tadi. Nah, ini kan gelombang transversal itu yang kanan kiri. Nah, sementara yang maju mundur itu gelombang longitudinal. Nah, apa jadinya ketika dilewatkan pada celah? Nah, ini celahnya. Di sini kita lihat celahnya kan bentuk atau arahnya mendatar ya. Nah, lihat efeknya. Nah, kalau digerakkan kanan kiri masih lewat, gelombangnya masih lewat. Tetapi ketika digerakkan ke atas bawah, nggak ada yang lewat atau kecil sekali yang lewat. Nah, itulah dasar atau konsep awal tentang polarisasi. Jadi prinsipnya, polarisasi itu pemilihan atau penerusan arah tertentu dari arah getar gelombang transversal. Ingat, hanya pada gelombang transversal. Gelombang longitudinal tidak mengalami polarisasi. Ini dia materinya. Jadi tadi seperti sudah yang kukatakan sebelumnya bahwa pada arah tertentu ketika ada getaran yang dilewatkan itulah yang disebut sebagai polarisasi. Jadi hanya memiliki arah getar tertentu. Ingat bahwa gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Dia punya dua arah getar tegak lurus ya. Kan dia punya komponen misalnya vertikal atau dan horizontal bersamaan. Nih gambarnya nih ilustrasinya seperti ini. Dia punya dua arah getar, kanan kiri nyamping dan atas bawah vertikal. Ketika dia masuk ke, kalau tadi yang dicontohkan di video kan celah ya, bisa juga selain celah tuh struktur molekul si bahan. Nanti ketika diteruskan itu bisa jadi mengalami polarisasi. Jadi arah tertentu disingkirkan. Pada kasus gambar yang atas ini, yang terjadi adalah dia menyingkirkan arah yang nyamping, arah yang kanan kiri itu. Yang diteruskan arah yang vertikal, yang naik turun. Nah, tentu bisa kita tafsirkan juga dengan demikian, intensitas yang diterima di sisi seberangnya sana, di balik alat polarisasinya, akan berkurang. Jadi intensitasnya akan mengalami penurunan. Oke? Gitu. Nah, ini apa perbedaan antara gambar atas dengan gambar bawah? Perbedaannya ada pada checklist pada alat polarisasinya atau arah polarisasinya. Perhatikan pada gambar yang atas, bagian yang kiri kuberi nama misalkan dia polarisator A, dia meneruskan komponen getar atau arah getar yang tegak. Sementara polarisator yang B disebutnya analisator. Sebenarnya mereka berdua termasuk kategori polarisator, tapi biar untuk membedakan saja kita beri nama yang pertama kali ditimpa cahaya namanya polarisator, yang berikutnya namanya analisator. Analisatornya dia vertikal juga, jadi masih meneruskan. Nah, bedakan dengan kasus yang kedua. Aku beri nama polarisator C dengan D. Yang C, dia hanya meneruskan yang vertikal. Jadi arah getar atas bawah masih terus. Tetapi yang D, analisator D, dia hanya mau meneruskan getaran yang horizontal. Padahal yang di tengah ini, yang di tengah dah masuk di tengah-tengah ini, kan arah getarnya vertikal semua, nggak ada yang horizontal. Jadi, pada kasus gambar yang bawah ini, tidak akan ada cahaya yang terlihat di balik analisator. Oke, jadi itu perbedaan kasus yang atas dengan kasus yang bawah. Persoalan terkait polarisasi itu terkait dengan intensitas akhirnya. Jadi kalau pada kasus awal paling kiri,
Ini ada I, misalkan kita sering memberi nama kalau awal kan ada indeks nolnya ya, I0 gitu kan. Nah, maka yang di tengah ketika sudah terjadi polarisasi pertama kali itu kita beri nama I1. Sementara di paling kanan ketika sudah melewati analisator kita beri nama I2. Nah, hubungan antara I0 dengan I2 itu mengikuti rumusan yang dalam kotak ini. Jadi rupanya I2 sama dengan setengah dari I0 dikali kosinus kuadrat theta. Apa itu theta? Theta itu sudut, hati-hati, theta itu tafsirannya atau pengertiannya adalah sudut antara arah polarisator dan analisator. Ini kan sama-sama tegak ya, yang kutandai itu, makanya sudutnya 0. Sementara kalau gambar yang bawah, kan arahnya tegak lurus, jadi 90 derajat. Jadi theta itu antara polarisator dengan analisator. Sudut antara komponen yang diteruskan pada polarisator dengan analisator. Oke, jadi inilah rumusan untuk mencari kuat intensitas akhir jika di cahaya yang datang dihalangi oleh polarisator dan analisator. Kita lanjut ke contoh persoalannya. Simple banget kok. Malah kalau dibandingkan dengan kasus difraksi interferensi, lebih gampang kasus polarisasi perhitungannya. Ini contohnya. Ada seberkas cahaya alami, maksudnya cahaya di lingkungan, dilewatkan pada dua keping kaca polaroid. Jadi yang bisa berperan, tadi sudah aku sebutkan ya, yang bisa berperan sebagai polarisator tidak hanya celah, tapi juga struktur molekul dari bahan. Nah, ini yang digunakan kaca polaroid. Yang arah polarisasi satu sama lain, maksudnya arah orientasi getar yang diteruskan, membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini theta. Kemudian disebutkan intensitas cahaya alamiahnya. Jadi awalnya adalah 100 watt per meter persegi. Jadi ini satuan dari intensitas watt per meter persegi. Yang ditanyakan adalah intensitas yang, hati-hati, telah melewati kedua kaca. Itu berarti I2. Jadi kalau ini polarisator, sementara setelahnya ada analisator, sementara datang cahaya dari kiri kalau digambar, ini I0. Yang ditanyakan adalah cahaya yang berhasil diloloskan. I2. Ya sudah, tidak ada banyak modifikasi persoalan atau modifikasi konsep dari rumusnya. Langsung saja masukkan besaran-besaran yang diketahui ke dalam rumusan. Ini rumusnya. Nggak ada perubahan kan? Persis sama dengan yang tadi, gampang banget. Selesai. Tinggal harus hafal berapa nilai kosinus 30 derajat. Tapi, sorry, ini hati-hati, ini harus ada derajatnya ini. Kalau nggak ada derajat, maka nanti dikira radian. Ingat, harus ada kuadrat juga. Jadi bukan hanya kosinus 30 derajat, tapi kosinus kuadrat 30 derajat. Ya sudah, didapat bahwa nilai intensitas akhirnya adalah 37,5 watt per meter persegi. Tuntas. Singkat bukan? Materi tentang polarisasi itu memang singkat banget dibandingkan difraksi dan interferensi, dan memang agak asing sebenarnya. Kita baru kenal, kita taunya istilah polar itu kan artinya kutub, North Pole, South Pole itu kan kutub utara, kutub selatan. Maksudnya polar bear itu beruang kutub. Maksudnya polarisasi cahaya itu apa? Itu baru kita kenal sekarang tuh kelas 12. Makanya agak asing karena baru kenalan. Di antara penggunaannya atau penerapannya itu untuk filter kamera. Filter polarisasi, kegunaannya di antaranya pertama untuk mengontraskan tampilan. Kok bisa begitu? Sebenarnya nanti konsepnya ada di materi lanjutannya, tapi akan kudeskripsikan secara ringkas. Semua cahaya yang terpantul itu mengalami polarisasi terutama pada arah yang sebidang dengan bidang pantul. Detailnya di materi berikutnya ya. Nah, tapi dengan awalan konsep itu, kalau ada cahaya yang memantul, kita bisa menerapkan suatu bahan yang bisa meneruskan arah tertentu dari getaran cahaya, sehingga bisa menyingkirkan efeknya nanti. Jadi prinsipnya kita mau menyingkirkan sebagian cahaya. Dan cahaya yang mantul itu arahnya tertentu. Jadi kalau kita punya gambaran, misalkan ini dari Google, kata kunci pencariannya adalah polarizer filter untuk kamera biasanya. Kalau kita menemukan suatu pemandangan, misalkan kasus yang klasik dijadikan contoh itu riak pada permukaan sungai,
yang kita lihat itu kan bukan hanya airnya. Bahkan sebenarnya air tuh sebenarnya kita nggak bisa lihat ya, atau nggak terlalu bisa lihat dengan jelas, karena air kan bening. Yang kita lihat sebagai permukaan itu kan terjadi, kita tahu ini permukaan karena ada bulir-bulir cahaya pantulan itu. Jadi kan ada pantulannya. Kalau sampai nggak ada pantulan atau airnya tenang banget, kita lihatnya langsung ke dasarnya kan. Nah, kadang-kadang kalau kita pengen menyingkirkan pantulannya, hanya pengen menampilkan dasar sungainya, digunakan polarizing filter atau filter polarisasi. Nanti diputer-puter si filternya itu pada arah tertentu, dia akan menyeleksi arah getar tertentu. Efeknya adalah mengurangi cahaya pantul sehingga didapat nih contohnya yang bagian kanan ini. Jadi yang kiri itu tanpa filter polarisasi. Efeknya cahaya yang mantul, cahaya silau masih masuk ke dalam kamera. Yang kanan ketika sudah pakai filter, hilang, bukan hilang banget sih, tapi berkurang banget cahaya pantulnya. Sehingga tidak silau, langsung bisa kelihatan itu dasarnya. Seperti lebih tenang. Ya, maunya kita mau lihat dasarnya. Masih ke penerapannya, ini coba masuk ke Wikipedia dengan judul artikel polarizing filter, masih sama ya dengan kata kunci di Google tadi, ini akan ada gambar-gambar contohnya tuh. Nah ini, kiri dengan kanan kok bisa demikian? Karena cahaya silau langit yang dari pantulan awannya itu dikurangi oleh filter, sehingga yang masuk ke kamera hanya sebagian dari cahayanya, yang mantul sangat-sangat terkurangi. Sama dengan yang bawah itu ada pasir dan air yang pantulannya disingkirkan oleh filter yang kanan tuh, jadi kelihatan kan ya kontur si dasar perairannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada dedaunan yang kalau tanpa filter, silau cahayanya itu menghalangi teksturnya. Kita pengen menampilkan hijau daunnya tanpa pantulan atau minim pantulan, ya udah tanpa silau pakai filter. Sama dengan, nah ini yang contoh yang lebih spektakuler, lebih detail dari yang tadi itu. Dasar sungainya kelihatan karena sinar pantulannya disingkirkan oleh filter polarisasi. Jadi itu tentu untuk menerapkannya di teknologi nggak segampang dengan rumus tadi ya. Kita tadi, jadi di SMA ini kita hanya kenalan dengan konsep polarisasi dan cara menghitung intensitas yang diteruskan oleh analisator setelah sebelumnya melalui polarisator. Oke, jadi ini kita udah hampir selesai materi gelombang cahaya. Nanti setelah ini kita satu lagi ada materi tentang pembiasan. Sekarang kita sudah tuntas materi polarisasi.